Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Iya, selamat malam semuanya. Mari kita ambil waktu sejenak untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan dari hati kita, saudara. Ku berserah kepada Allahku di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Surgawi terus menjaga.
Ya, senang bersama dalam saudara dalam program Deep Talk with Pastor di malam minggu ini. Dan malam hari ini, maafkan saya. Malam hari ini kita akan masuk dalam Wahyu pasal yang ke-14 ya, tadarusan Alkitab kita. Dan kita akan, sebelum kita mau membahasnya ya, ayat per ayat, mari sejenak kita ambil waktu kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam minggu ini. Kami boleh sehat, kami boleh ada dalam tadarusan Alkitab, semua karena anugerah Tuhan. Maka kami sebelum istirahat di malam minggu ini, kami mau mohon sungguh bertadarusan dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga ayat yang kami baca jadi terang benderang dan membuat kami semua diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, saudara ya, kita siapkan Alkitab kita. Bapak Ibu siapkan Alkitab saudara juga ya. Saya akan bantu sih, di layar ada, tapi kalau tulisannya terlalu kecil, sekali lagi ambil Alkitab bukumu dan supaya kita bisa sama-sama membacanya ya. Kalau perlu ada pulpen gitu ya, jadi saudara bisa coret-coret di Alkitab saudara. Apa yang saya bagikan saudara bisa coret di Alkitab saudara. Siapa tahu nanti ketika saudara mengulanginya, saudara mendapatkan sesuatu yang baru ya, dari Tuhan yang agak berbeda dengan saya, dan coba nanti terus digumuli. Siapa tahu dua tafsiran yang berbeda yang saudara dapat sendiri, yang saya bagikan, itu semakin memperkaya saudara ya tentang pemahaman firman Tuhan. Kan begitu ya, kita sama-sama belajar supaya kita semakin mengerti lah tentang Tuhan lebih lagi dari sebelumnya tentunya. Oke, siapkan Alkitab kita. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Ya, ada bantuan ya. Perikopnya anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Ya, ayat 1 ya, kita akan baca. Tadarusan Alkitab kita hari ini kita masuk 14 ya, Wahyu 14 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Bersama saya ya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Menarik di sini, anak domba tentu sudah mengikuti tadarusan beberapa hari sebelumnya ya, sepanjang kitab Wahyu ini, sepanjang bahkan Injil Yohanes, surat 1, 2, 3 Yohanes, karena yang nulis sama. Saya selalu mengatakan bahwa terminologi anak domba itu ciri khasnya Yohanes ya. Anak domba di situ tentu bukannya kalau kalau bahasa Jawa tuh cempe ya, anak kambing, bukan itu ya. Tapi anak domba di sini A-nya besar ya, D-nya juga besar. Ini pasti merujuk pada Yesus yang memang digambarkan oleh Yohanes Pembaptis, kemudian diadopsi ini menjadi satu penamaan ya, secara simbolik kepada Yesus Kristus sebagai anak domba. Yesus Kristus adalah anak domba Allah. Dia yang menggantikan korban anak domba di mezbah. Orang Israel selalu harus mempersembahkan binatang korban. Salah satu yang paling populer adalah anak domba jantan yang tidak bercacat celah. Dan Yesus sudah mengganti semua itu, menyempurnakannya dengan mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Darahnya dicurahkan dari Golgota. Makanya dia disebut dengan anak domba, ya, anak domba Allah. Dikatakan di sini, Yesus atau anak domba berdiri di Bukit Sion. Yohanes melihat itu. Berdiri di Bukit Sion. Nah, ini menarik nih, apakah ini cuma bahasa simbolik atau Yohanes ingin kita membacanya secara literal. Dan saya selalu mengatakan bahwa dalam membaca Alkitab, apalagi kitab Wahyu gitu ya, saya berusaha untuk kalau itu masuk logika saya, ya, gampang saya pahami, saya akan berusaha menafsirkannya literal. Tapi kalau memang agak sulit saya pahami, ya mungkin lebih baik ini kita maknai simbolik ya, atau ada makna tersembunyinya gitu. Dan dari ayat 1 pasal 14 ini saya berusaha membacanya literal dan masuk akal di saya. Dan memang kan sudah berkali-kali Yesus mengatakan bahwa aku akan datang kembali. Ya. Memang tidak dijelaskan di pasal berapa di kitab Wahyu Yesus turun kembali menjadi manusia ya, atau menjadi raja.
Tapi pasal 14 ini sepertinya mengindikasikan bahwa Yesus sudah ada di Bukit Sion. Ya. Di Bukit Sion itu maksudnya bukit yang ada di sekitar Sion atau Yerusalem, ya. Dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan bagi saya ini ya ditafsirkan literal saja. Karena 144.000 yang dimateraikan di dahi dengan nama Tuhan atau nama Yesus itu kan ada di Alkitab, bicara mengenai 144.000 orang Israel dari 12 suku masing-masing 12.000 yang dimateraikan supaya tidak dirusakkan atau tidak mengalami bencana malapetaka yang Tuhan izinkan atas dunia ini. Ya. Dan mereka ini yang bersama-sama dengan Yesus dilihat oleh Yohanes berdiri di Bukit Sion. Ya. Ngapain di sini? Ya. Nah, ini mesti kita pahami juga. Ngapain? Apa urgensinya Yohanes melihat ada Yesus dan 144.000 orang Israel ini berdiri? 144.000 juga ditafsirkan, ya saya menafsirkan literal aja gitu. Tapi juga saya tidak heran nanti kalau misalnya pas kejadian ini, itu ternyata ya nggak jumlahnya 144.000, tapi 144.000 itu hanya gambaran saja. Kalau dilihat 144.000 orang sedikit, tapi kalau kita banyak gitu ya. Tapi kalau kita lihat populasi manusia yang hidup di dunia ini 144.000 orang itu sedikit sekali. Bahkan ketika kita katakan sepertiga manusia mati karena sangkakala Allah gitu ya, sepertiga manusia mati, itu populasi manusia masih bermiliaran orang ya. Ada mungkin sekitar 4 sampai 5 miliar orang yang hari itu masih hidup. 5 miliar kalau 144.000 itu kan kayak debu di tengah gundukan pasir gitu, saudara ya, seperti butiran beras di tengah karung beras gitu ya, kecil sekali ya. Kalau kita ngomong hanya 144.000 sepertinya banyak, tapi kalau dihitung diprosentasekan dengan populasi manusia yang ada saat itu, yang saya perkirakan mungkin nanti kan kita nggak tahu nih kapan dunia ini akhir zaman ini terjadi ya. Kalau masih 20 tahun lagi, saya pikir 5 miliaran, 6 miliar, 7 miliar manusia masih ada ya saat itu. Dan 144.000 orang ini, kalau dibandingkan itu, menurut saya sih lebih enak kita memahaminya ini simbolik aja. Perwakilan gitu lah ya, bahwa ada orang-orang nanti yang di luar sana ya, yang bukan Kristen sungguh, tidak mengalami pengangkatan atau rapture gitu ya, yang Tuhan izinkan tertinggal di zaman ini dan akhirnya memang menjadi orang pilihan Tuhan ya, di mana mereka akan dimateraikan ya, jumlah mereka dimateraikan fix gitu. Tuhan yang memateraikan siapa saja di akhir zaman nanti yang tidak akan boleh disentuh oleh malapetaka dan bencana-bencana yang Tuhan izinkan terjadi atas dunia ini, karena sudah menjadi umatnya dia. Dan itu nanti akan bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus turun menjadi raja ya, memerintah di dunia ini ya. Inilah ya orang-orangnya Tuhan, para pemimpin-pemimpin dunia di akhir zaman ya. Apakah kita ada bagian di situ? Ya kalau Bapak Ibu saya bilang tadi Tuhan izinkan tidak mengalami pengangkatan, ya mungkin saja kalau kita akhirnya terus beriman kepada Tuhan, apalagi tadinya kita imannya biasa saja, terus saudara kita, mama kita, orang tua kita, adik kita, teman kita yang Kristen mengalami pengangkatan, kita tertinggal, mestinya kan kita bertobat ya, menyesali sungguh, kenapa aku nggak diangkat, yang lainnya hilang. Orang Kristen hari ini kalau ngomongin pengangkatan masih kayak gimana gitu, tapi ketika nanti terjadi, saya percaya semuanya akan terbuka pikirannya ya. Hari-hari ini kan kitanya kayaknya masih kayak mitos lah gitu ya, masa ngilang gitu ya, masa diangkat gitu ya, masa diambil begitu, kayaknya nggak masuk logika kita gitu ya. Tapi nanti ketika peristiwa itu benar-benar terjadi, yang hilang atau terangkat itu bukan 1, 2, 3, tapi hampir sebagian besar orang-orang yang beriman kepada Yesus ini, tentu yang tertinggal nanti akan terbuka pikirannya, kenapa? Dan pasti akan ketemu, oh ini pengangkatan sudah terjadi. Dan kalau merasa dirinya tertinggal, tentu akan terus bertobat dengan sungguh. Paling tidak sesuatu yang nggak masuk akal, nggak masuk logika sudah terjadi, maka dia tidak mau jatuh dalam lubang untuk kedua kalinya. Maka banyak orang Kristen yang tertinggal akan bertobat dengan sungguh. Mungkin juga ada orang-orang Kristen yang jenderal-jenderal gitu, tanda kutip ya, yang memang sudah Tuhan pilih, yang memang Tuhan izinkan tertinggal juga. Untuk apa?
untuk tadi ya 144.000 orang, ya ini kalau kita maknai literal berarti orang Israel yang harus diberikan apa ya, brainstorming atau diberikan pengertian ya iman yang baru mereka ya, pemahaman iman yang baru mereka. Orang Yahudi kan hari ini tidak percaya Yesus Kristus Tuhan. Tapi nanti ketika semua terjadi, ya mereka tentu akan ngeh juga, ada pengangkatan gitu ya. Dan kita-kita yang ditinggalkan inilah sebagai orang Kristen yang ditinggalkan. Kalau bagi saya ya, yang akan menjelaskan kenapa begini, apa yang salah dengan imanmu sebelumnya, dan mereka akhirnya bertobat dan menjadi pengikut Yesus ya. Dikatakan mereka adalah apa namanya, pengikut Tuhan yang luar biasa, dan nama Yesus dan nama Bapa di surga ya di dahi mereka. Mereka akan terus menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Mereka inilah nanti kalau Yesus memerintah sebagai raja di dunia ini yang akan menjadi pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin, orang-orang kepercayaan yang menjalankan apa ya, sistem kerajaan Allah di dunia ini nanti, gitu saudara ya. Ayat 2. Kayaknya gimana gitu ya, masa Tuhan memerintah sebagai apa namanya, raja real gitu ya. Yesus datang lagi ke dunia ini. Ya, memang kalau mau jujur kayaknya gimana gitu ya, nggak masuk logika. Tapi sekali lagi saudara, ini tertulis di Alkitab. Dan Tuhan naik ke surga kan dia berjanji. Ya, aku akan datang kembali menjemputmu agar di mana aku berada, kamu berada. Ya, kemudian juga ada apa namanya, hikmat yang disampaikan oleh para malaikat ketika murid-murid mengantarkan Yesus naik ke surga. Ngapain kamu orang Galilea lihat ke atas? Yesus yang hilang seperti ini dengan awan-awan itu nanti akan datang dan turun kembali dengan cara yang sama. Nah ini kan harus digenapi. Dan belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Sejak Yesus naik, Yesus turun lagi belum ada. Meskipun banyak orang mengaku saya adalah Yesus. Saya adalah Yesus yang datang kembali ya. Banyak yang antikristus seperti itu. Tapi kan itu hanya orang-orang iseng aja. Atau orang-orang yang dipakai setan aja yang mengaku-ngaku Yesus. Tapi kan dalam sikap hidupnya, dalam ekspresinya, dalam konsistensi pelayanannya, dan apa yang diajarkannya itu berbeda jauh dengan Yesus yang kita bisa temukan di Alkitab. Berarti bukan Yesus. Ini orang-orang yang mengada-ngada aja, ya, supaya punya pengaruh, supaya punya uang, akhirnya punya kekuasaan dengan mengaku dia adalah Yesus yang turun ke dunia. Tapi Yesus yang sejati belum. Dan ini harus tergenapi. Jadi memang hari ini, saudara, kalau kita membaca Alkitab, ada sesuatu yang masuk logika kita, ya. Ada sesuatu yang hanya bisa kita pahami dengan iman, ya. Dan iman itu penting sekali, saudara, pegangan kita, ya. Jadi meskipun kita pinter, ya, kita belajar, kita mau otak kita tuh dipakai terus untuk berpikir, maka kan kita jadi cerdik, jadi pinter, otak kita bermain terus, ya. Tapi meskipun demikian, saudara, ada satu apa namanya, ada satu bagian dalam kehidupan di semesta ini yang nggak bisa kita logikakan, ya. Tapi harus kita imani. Ya, meskipun juga ketika kita mengimani itu nggak boleh juga terlalu tidak masuk akal, ya. Meskipun Yesus turun kembali kayaknya nggak masuk akal gitu ya. Tapi kan logikanya Alkitab mengatakan demikian. Alkitab kan adalah firman Tuhan, ya. Kecuali Alkitab tidak mengatakan apa-apa tentang janji dia akan datang kembali, ya, ke dunia ini. Ya, kita kalau bilang Yesus akan datang kembali, itu namanya beriman benar-benar without logika, ya, tanpa logika sekali, ya. Jadi meskipun Yesus nanti turun kembali dengan awan-awan seperti yang dikatakan oleh dua orang malaikat yang apa namanya, berkata-kata kepada para murid ketika mengantarkan Yesus di Bukit Zaitun untuk naik ke surga, itu nggak masuk di akal kita. Tapi kan itu logika Alkitab. Maksud saya ada tertulis di Alkitab, dan kalau kita baca kan itu berarti logika Alkitab, ya. Apa yang diajarkan Alkitab, kebenaran. Jadi ketika kita mengimani Yesus akan turun kembali, ya, iman kita tidak apa ya, di luar jangkauan logika sehat, karena kita beriman seperti itu karena apa yang kita baca dan kita percayai di Alkitab kita. Kecuali tidak ada landasan bukunya, ya, konkretnya, tidak ada landasan teorinya gitu ya. Kita ngomong Yesus nanti datang dengan pesawat tempur F-16, nah itu tentu nggak masuk akal, saudara, ya. Karena kita nggak bisa mengatakan begitu tapi nggak punya landasannya apa gitu loh. Pegangannya apa kamu mengatakan Yesus nanti naik dengan pesawat Garuda misalnya, turun kembali dari surga dengan menggunakan pesawat ulang-alik Apollo, ya. Kan nggak ada logikanya, ya.
Dari mana? Hanya berimajinasi. Nah, kita nggak boleh begitu. Ya, dalam mengajarkan kebenaran, dalam mengajarkan iman kita, ya, kita harus sekali lagi balik ke logika yang ada di Alkitab. Maksudnya apa yang dikatakan oleh Alkitab. Alkitab itu pegangan kita. Satu-satunya, nggak boleh yang lainnya, saudara. Ditempatkan harus yang tertinggi, meskipun kita mungkin menemukan serpihan-serpihan kebenaran di tempat lain, tapi kebenaran sejati hanya kita dapatkan di Alkitab. Seperti yang pernah saya bilang, saya dulu waktu ketika masih kuliah ya, di usia 30, 31, 32, sampai usia mungkin sekitar, berapa ya? 38, 39, hampir 40 kemarin, saudara ya. Sebelum The Way lah, saya masih sekolah itu. Pertama masih ngajar di kampus gitu ya, dan juga sekolah teologi S1, S2, S3 gitu ya. Masih belajar. Nah, saya mendapatkan pemahaman gitu ya. Tentang apa yang dikatakan oleh Alkitab ya. Juga buku-buku saya baca ya. Banyak sumber resource. Saya suka menggali, saya suka penafsiran orang-orang ya. Dan saya menemukan bahwa ketika itu saya lagi suka baca-bacanya ya. Karena kan beda lah saudara ya. Saya nggak bilang menggembalakan itu lebih ringan atau lebih berat gitu ya. Tapi angle tanggung jawabnya agak beda. Dulu saya hanya pengkhotbah. Saya tidak meremehkan pengkhotbah ya. Cuma ya pengkhotbah ya meskipun bernaung dalam sebuah gereja, tapi kan tidak ada tanggung jawab kayak gimana atas gereja itu, karena saya hanya pengkhotbah aja ya. Dalam artian ya memang dijadwal rutin di situ, tapi nggak dikasih tanggung jawab apa-apa gitu ya. Ya, cuma jadwal khotbah ya tanggung jawab saya di khotbah. Jadi habis selesai khotbah ya tanggung jawab saya ringan ya. Terus saya bertanggung jawab lagi untuk mempersiapkan agar khotbah berikutnya saya juga tetap on fire dalam Tuhan gitu kan. Jadi waktunya masih banyak untuk baca-baca yang lain-lainnya ya. Buku-buku di luar Alkitab yang kanon, Alkitab yang kita pegang sekarang ini banyak saya baca. Seperti saya bilang tadi ya, Alkitab Deuterokanonika, kalau Bapak Ibu beli ke toko buku Kristen, cari aja atau bilang aja sama Mbak dan Masnya, saya cari Alkitab Katolik dong gitu ya. Maka Bapak Ibu akan dapat Alkitab terbitan LAI sama Lembaga Alkitab Indonesia, tapi di antara Maleakhi sama Matius itu ada buku Deuterokanonika atau kanon kedua yang diimani oleh saudara kita orang Katolik sama setara ya kedudukannya dengan Alkitab yang kita pegang, orang Protestan pegang. Kalau orang Protestan kan hanya 66 kitab ya. Kejadian sampai Maleakhi dan juga Matius sampai Wahyu. Hanya itu saja. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tapi orang Katolik, saudara kita yang Katolik menambahkan kanon kedua, Deuterokanonika tadi. Di situ ada Makabe ya, ada kitab Tobit. Nah, saya membaca itu. Ya. Termasuk buku misalnya kitab Injil Thomas yang tidak dipercayai sebagai kanon dan banyak teolog mengatakan itu sesat gitu ya. Tapi saya termasuk orang yang membaca. Ya, banyak kitab Henokh gitu ya. Saya baca juga saudara. Ada di internet ya. Silakan saudara mencarinya. Tapi kalau saran saya sih selesaiin dulu baca Alkitabnya udah belum gitu ya. Sebab lucu kalau bagi saya saudara baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu aja belum selesai, belum tamat, tapi sudah baca buku-buku yang lainnya ya. Itu yang saya berkata harus kita prioritaskan. Yang kita anggap kebenaran kan hanya Alkitab kita ya. Ya, kalau Bapak Ibu maafkan saya Protestan seperti saya ya itu yang kita imani. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya Katolik ya silakan ya dengan imanmu membaca Deuterokanonika bersamaan dengan Alkitab Kejadian sampai Wahyu gitu ya yang dipegang orang Protestan. Saya nggak mau ngomong Katolik atau Protestan sebenarnya, tapi ngomong Alkitabnya supaya saudara bisa tahu gitu ya. Dan saya baca juga ya. Tapi meskipun demikian yang saya imani hanya Alkitab yang saya percaya sebagai firman Tuhan. Jadi meskipun kita membaca banyak buku, kita harus tahu ya yang kita prioritaskan mana. Ya. Jadi saya memahami kembali kepada pasal 14 ini ya, bahwa saya percaya gitu ya 144.000 orang ini besar kemungkinan ya orang
Israel seperti yang digambarkan di Wahyu pasal ke-7 gitu ya. Bapak Ibu nanti bisa jelas baca atau ikuti tadarusan kita sebelumnya tentang 144.000. Tapi kalau kita maknai simbolik sebagai banyak orang nanti yang akan bertobat ya di akhir zaman, dalam pertobatan akhir zaman atau penginjilan akhir zaman, saya juga termasuk yang membuka peluang untuk itu ya. Ya. Ya, soal mana yang paling presisi nanti tergenapi, ya saya kembalikan aja sama Tuhan gitu. Ya, jadi saya mengatakan ini supaya Bapak Ibu mengerti posisi saya. Ya, saya menafsirkan A, tapi saya juga membuka peluang untuk penafsiran orang lain yang berkata B itu benar gitu ya. Namanya juga penafsiran ya. Nggak ada yang fix gitu, saudara ya. Nangkep ya, ayat 2. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah. Desau lagi ya. Air bah, desau air bah, suara air bah. Itu berkali-kali kita membaca dalam tulisan-tulisan Yohanes, terutama dalam kitab Wahyu. Ya, bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Pemain kecapi itu kan bunyi petikan ya. Dawai-dawai gitu. Itu indah suaranya ya. Jadi menarik ini ya. Yohanes mendengar suara di langit bagaikan air bah. Air bah kan Bapak Ibu tahu ya, suara ya kalau nggak ngerti misalnya ya agak jauh sih, tapi coba kalau ke pantai air lagi pasang gitu ya, menabrak bibir pantai atau tanggul-tanggul bibir pantai kan itu aja mengerikan. Buh, pecah ombak itu di batu kan juga mengerikan ya. Bapak Ibu mungkin beberapa saudara bisa merasakan itu. Dan air bah itu beribu-ribu kali lebih mengerikan karena air bah, namanya juga air bah itu kan air yang besar sekali ya. Mungkin seperti nyaris mungkin bisa digambarkan seperti tsunami ya. Kita kadang-kadang masih bisa melihat dokumen ketika tsunami menerpa Aceh ya. Tapi kita nggak ada di situ kan. Yang kita bisa lihat dari dokumentasi itu adalah orang-orang yang merekam pakai HP gitu ya, atau kamera yang lebih canggih, stasiun TV, tapi benar-benar suara air laut yang menerpa rumah, membawa kapal-kapal, membawa rumah-rumah hancur gitu kan kita nggak pernah merasakan. Kalaupun didokumentasikan via handphone, kita bisa lihat di Google hari ini atau di YouTube hari ini ya. Tapi suara-suara alamnya itu kan kita nggak bisa rasakan karena biasanya orang yang ngerekam pakai handphone itu kan dia berkomentar, waduh, Masya Allah, gitu ya. Yang kita dengar suaranya itu, tapi suara air yang bergelombang, yang menabrak atau menyeret kapal, terus juga membuat rumah tergeser, rumah hancur, gedung-gedung hancur, itu kita nggak bisa dapatkan suaranya. Ya. Jadi desau air bah itu mengerikan ya. Guruh yang dahsyat ya, kita sering dengar guruh ya. Kalau langit mendung pekat itu biasanya kalau ada kilat menyambar ada bunyi guruh. Beberapa guruh yang kita dengar kadang-kadang membuat kita kaget atau bulu kuduk berdiri karena rumah sampai tembok bergetar ya, kaca bergetar. Dan ini deru guru yang sangat dahsyat. Tapi meskipun dua suara air bah dan guruh tadi itu mengerikan, kalau kita berimajinasi itu mengerikan luar biasa, menariknya di sini, Yohanes mendengar suara itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Jadi suara itu di matanya Yohanes, di telinganya Yohanes itu ya, dia lihat tuh ngeri, tapi di telinganya itu indah. So, nangkep maksud saya, saudara? Kan Yohanes dibawa di posisi hari itu, hari nanti. Dia mendengar suara desau air bah, dia mendengar deru guru yang dahsyat, ya, dia melihat kilat di mana-mana, dia mendengar suaranya seperti suara guru dan juga suara desau air bah, ya. Tapi itu melodinya enak di kuping. Yang saya tangkap, Yohanes ada di posisi itu, melihat, menyaksikan dan mendengar semua itu, tapi tidak membuat dia ketakutan. Nah, ini yang berkali-kali kalau Bapak Ibu ikuti tadarusan kitab Wahyu yang saya bagikan sejak pasal 1, itu yang saya katakan, kita sebagai orang Kristen nggak usah takut. Andai kata kita diizinkan masuk ke area atau wilayah atau waktu ini. Jadi bagi saya, bahkan kalau saya tafsirkan ya saudara ya diangkat itu luar biasa ya. Kita tidak perlu mengalami ini. Tapi bagi saya kalau Tuhan izinkan kita, saudara atau saya yang ditinggalkan, tidak mengalami pengangkatan, saudara dan saya akan mendapatkan upah yang luar biasa. Nanti perhatikan pasal Wahyu di pasal-pasal nantinya ya.
di perikop-perikop nantinya, itu rewardnya, hadiah yang Tuhan berikan kepada kita tuh luar biasa. Alih-alih dibandingkan dengan, maafkan saya, gereja yang sudah diangkat, orang-orang Kristen lain yang sudah diangkat. Ya. Kita akan menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah dunia. Tapi perhatikan, Yohanes yang ada di hari itu, meskipun mendengar, melihat sesuatu yang mengerikan itu, tapi di telinganya dia, itu seperti suara orang-orang yang memainkan kecapi, indah. Ya, melodinya dia dapatkan. Jadi tidak mengalami ketakutan. Itu yang saya berkata, martirnya Tuhan tuh begitu juga. Ya. Kita melihatnya hari ini kayak kalau kita kemarin lihat beberapa orang Kristen yang dibunuh dengan sadis oleh Taliban, dengan dipenggal kepalanya oleh pedang dan juga ditembak, saudara. Itu kita berpikir orang-orang Kristen itu yang dibunuh dengan cara seperti ini, tidak manusiawi, itu mungkin lagi deg-degan, lagi ketakutan gitu ya. Apalagi kalau mukanya diselongsong sama kain, dia tidak bisa melihat apa-apa, dia sangat lagi mungkin nangis-nangis. Tapi saya percaya kalau dia memang imannya Kristen benar, dia tidak mengalami ketakutan yang seperti kita bayangkan. Nangkep ya saudara ya. Dia mungkin, kita yang dari luar melihat dia ketakutan, tapi dianya, pribadinya tuh Tuhan buat sedemikian rupa sehingga nggak ngebayangin sesuatu yang akan merenggut nyawanya, kepalanya terpenggal, dia tidak ngebayangin itu. Ada penghiburan, ada pertolongan, ada pelukan, ada kasih Bapa yang benar-benar dirasakan oleh orang-orang yang bagi saya beriman penuh kepada Tuhan yang sedang menunggu martirnya dia. Saya memahami itu, saudara. Ya. Makanya saya tidak takut. Andai kata saya harus mati dengan model seperti itu. Karena saya percaya di titik itu nanti, saya tidak akan mengalami ketakutan yang seperti dibayangkan orang-orang yang matinya mengenaskan. Tapi untuk menuju ke sana, untuk sampai iman ke sana kan butuh perjuangan hari ini, saudara. Bagaimana saudara harus memupuk iman, mempercayakan hidup kepada Tuhan, mulai tidak khawatir, takut dengan hal-hal yang kecil, mulai memasrahkan hidup sama Tuhan, hidup berjalan sama Tuhan, ya pokoknya punya iman yang luar biasa aja. Meskipun hari ini kita nggak punya apa-apa, imani kita bisa mendapatkan yang kita mau, kalau memang itu kita mau untuk kemuliaan Tuhan, kan begitu. Wah ini mahal. Yang saya katakan ini mahal. Ini kata-kata ini bahkan memberkati saya barusan. Ya. Jadi kita harus berjuang untuk menuju sampai ke sana. Dan saya percaya, saudara, itu yang saya imani dan itu yang saya mau hidupi, sedang saya hidupi, on the way saya hidupi terus menuju mendekati kesempurnaan. Entah kapan itu terjadi atas saya pribadi, dan saya berharap saudara juga melakukan itu. Ya. Kalau mau boleh kritik, amin gitu. Saya mau Pak di kolom live chat, biar saya bisa mendoakan saudara juga nanti ketika program ini tayang nanti malam. Ya. Saya pengen gitu, siapa yang punya iman sama kayak saya, bisa saya tahu, saya mendoakan gitu. Ya, lanjut ya. Ayat 3. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta, di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Nah, menarik nih. 144.000 kan kita tafsirkan tadi orang Israel yang dimateraikan Tuhan. Ya. Yang tidak akan mengalami maut gara-gara bencana malapetaka yang Tuhan izinkan atas dunia ini. Tapi perhatikan baik-baik tadi ya. Ayat ketiga, 144.000 itu sudah ditebus dari bumi ini. Ditebus dari bumi ini. Ya. Dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Berarti dosa tidak lagi berkuasa atas kita ketika kita percaya penuh atas korban darah Yesus. Kan begitu. Jadi kalau orang sudah ditebus, tadinya budak sudah ditebus tidak jadi budak lagi. Tadinya orang di bumi ini, tapi sudah ditebus, berarti kan bukan orang bumi ini. Artinya apa? Saya menafsirkan ayat 3 ini 144.000. Entah saudara tafsirkannya literal 144.000 atau makna simbolik. Terserah saudara. Itu bukan isu utamanya kalau bagi saya. Ya, jadi kita nggak usah ribut 144.000 itu siapa benernya. Ya, kita ribut A, B, C, D, nggak usah ya. Intinya yang saya mau katakan, ada orang yang Tuhan izinkan di bumi ini mengalami situasi penghakiman Tuhan atas akhir zaman, tapi dia dimateraikan sehingga penghukuman Tuhan, bencana alam, banjir, air menjadi darah, itu tidak dialami oleh orang-orang, tidak mengalami seperti orang-orang lainnya. Tapi meskipun demikian, mereka sudah ditebus. Artinya mereka sudah mati dan tidak menjadi orang bumi lagi, manusia di dunia lagi.
Berarti Yesus ketika dia berdiri di Bukit Sion, di sekitarnya ada 144.000 orang ini berarti kita bisa tafsirkan Yesus turun berikut dengan orang-orang pilihannya ini. 144.000 tadinya ada di bumi. Ya, kalau Bapak Ibu menafsirkan rapture pengangkatan sama seperti saya ada di pasal 2 dan pasal 6 kitab Wahyu, ya. 144.000 kan baru pasal 7. Berarti orang-orang Kristen sudah diangkat. Mereka ada di bumi ini mengalami bencana-bencana yang Tuhan izinkan terjadi sebagai penghakiman Tuhan atas dunia ini. Mereka tidak mati karena itu, tapi mereka mati karena imannya. Dianiaya karena imannya. Ya, matinya ya tentu mati martir semuanya dengan cara yang mengenaskan. Dan mereka akhirnya turun lagi. Ya. Apakah orang Kristen yang gereja yang diangkat turun lagi? Alkitab tidak mengatakan itu. Ya. Nanti akan saya jelaskan di pasal setelah ini ya. Nanti ikuti terus makanya. Ya. Jadi orang-orang yang martir hari itu akan turun lagi bersama dengan Yesus, dibawa Yesus untuk memerintah di bumi, dan dikatakan di pasal 14 tadi berdiri di Bukit Sion. Oke, mereka menyanyikan nyanyian yang baru. Ketika mereka menyanyikan, hanya mereka yang bisa menyanyikan. Tua-tua dan bahkan keempat makhluk di surga semuanya tidak bisa ya menyanyikan lagu mereka. Ini lagu spesial. Bagi saya, tafsiran saya, orang-orang yang benar-benar mati martir nanti punya pujian, punya kata-kata, punya perbendaharaan kosakata yang khusus. Kenapa? Mereka spesial. Bukan berarti 24 tua-tua tidak spesial, bukan berarti 4 makhluk tidak spesial, bukan berarti orang Kristen yang mengalami pengangkatan tidak spesial, tapi mereka benar-benar spesial luar biasa. Kenapa? Iman mereka pertahankan dengan ekspresi yang luar biasa, yakni rela mati hanya karena iman kepada Yesus. Sehingga mereka punya kata-kata yang luar biasa yang tidak didengar, tidak dipahami oleh semua penghuni surga sekalipun. Ya. Ayat 4. 144.000, literal atau simbolik terserah saudara. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Jadi 144.000 itu orang-orang yang ditinggalkan dan dimateraikan Tuhan di dahinya dengan namanya dan nama Bapaknya itu. Itu ketika mereka akhirnya ada di bumi dengan kondisi dimateraikan itu, mereka benar-benar bertobat dengan sungguh. Dikatakan mereka tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan. Ya, ini kan bahasa simbolik, ya. Maksudnya ya tidak mengkotori, tidak berpikiran duniawi lagi. Karena kalau ngomongin laki-laki, ya tentu yang sangat duniawi adalah perempuan, benar ya. Ya, sukalah dengan perempuan yang cantik, yang seksi, dan lain sebagainya. Ini gambaran perempuan bagi saya bukan sesuatu yang najis. Ya, jangan salah paham dengan saya. Perempuan ini bukan sesuatu yang duniawi, tapi kedagingan seorang laki-laki itu ya yang nomor satu yang digambarkan Alkitab dan yang harus kita akui juga sebagai laki-laki adalah perempuan. Dengan kata kalimat mereka tidak menyembarkan dirinya dengan perempuan. Perempuan ini mewakili semua keinginan kedagingan dari laki-laki. Ya, tentunya banyak hal yang lainnya, ya. Nafsu, memiliki kekuasaan, ya, terus juga bla 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 bla. Mereka benar-benar ketika tertinggal dan dimateraikan, mereka hidup bertobat dengan cara apa? Dengan hanya mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Jadi hanya percaya kepada Yesus, melakukan apa yang Yesus perintahkan, mengerjakan yang Yesus perintahkan, baca Alkitab, mengikuti apa yang Alkitab katakan, dan yang lainnya yang tidak dikatakan Alkitab, apalagi dilarang Alkitab, tidak mereka kerjakan dengan sungguh. Mereka inilah buah sulung, ya. 144 Israelnya sebagai buah sulung bagi Allah dan anak domba itu. Ya, this is important, saudara. Kita harus benar-benar di hari-hari ini memilah-milah gitu ya. Mana yang benar-benar daging. Bukan tidak boleh lagi ya hidup memuaskan kedagingan. Faktanya kita masih di dunia ini. Saudara ada berkatnya hari ini. Kepingin misalnya beli bakso, masa nggak boleh? Masa dibilang itu kedagingan? Nah, kalau berkatnya ada, terus dimakan juga dengan ucapan syukur, jadi berkat juga buat kita.
Tapi bukan berarti akhirnya gara-gara suka bakso itu tiap hari makan bakso, apalagi beli baksonya atau apa namanya jadi usaha bakso atau tukang baksonya dibeli sama gerobak-gerobaknya, kan nggak gitu juga. Itu yang saya bilang kedagingan. Hari-hari ini kalau kita ada berkatnya, beli rumah ya meskipun kecil, beli mobil meskipun second, ya kalau emang kebutuhan kita dan keluarga berkatnya ada, kenapa enggak? Tapi bukan berarti nanti habis kita beli mobil, ya tiap berapa bulan ganti lagi, beli rumah, tiap berapa bulan renovasi lagi, ya. Itu kan kedagingan. Catnya udah bagus nih putih. Nggak bosan lah putih, gue mau cat hitam lah. Udah cat hitam rumahnya. Gue nggak mau, gue mau catnya pink, pink semuanya ya. Nggak mau, orange aja lah, ganti. Jadi tiap 3 bulan udah kayak pelangi-pelangi itu rumah ya, dicat-cat gitu ya. Ya itu kan kedagingan. Ya. Kayak saya sekarang ini lagi suka burung, lagi suka apa namanya bunga. Ini lagi nanam-nanam saya, saudara. Tapi saya sadar juga ya, aduh, harganya mahal. Pakai logika lagi, logika yang sangat alkitabiah ya. Kalau gue habiskan berkat Tuhan untuk memuaskan daging dengan beli bunga-bunga yang memang bagus tapi mahal ini, ya sama aja lah gue. Tapi gue juga mau nanam supaya memuaskan juga apa namanya keinginan. Ya kita kan sebagai manusia punya keinginan ya. Saya suka keindahan-keindahan itu ya, suka pelihara, ya suka nyiramin, suka ngasih pupuk tiap berapa bulan sekali. Potnya saya bongkar lagi, saya kasih media tanam yang baru supaya akarnya bagus gitu kan. Itu kan salah satu pekerjaan yang bagi saya me time saya, daripada sekedar maafkan saya nongkrong di kafe, ketemu orang cengangas-cengingis ngomongin orang. Saya nggak suka begitu ya. Ya, kalau ketemu orang pun itu harus ada purpose-nya apa gitu ya. Melayaninya dia atau mendoakan dia atau ketemu teman lama yang minta sharing. Nah, gitu kan kalau gitu oke. Tapi kalau cuma cengangas-cengenges gitu ya. Makan bakso, makan lapo bareng-bareng gitu ya. Saya mah ngapain gitu ya. Ya. Saya lebih baik kayak tadi karena saya dengan fokus sama tanaman sambil ngobrol ya, saya sambil bersyukur karena saudara saya lagi koleksi keladi tuh sejenis tanaman gitu ya, keladi ya, namanya keluarganya keladi gitu ya, harganya nggak mahal-mahal banget lah, tapi menariknya saudara itu warnanya bisa beda-beda, bisa ada yang satu daun itu bisa 3 warna ya, ada yang kayak cat tumpah ya, ada yang warnanya putihnya banget putih, ada yang warnanya merahnya merah banget ya. Merah banget juga ada merah ati, merah marun, merah menor. Itu bagi saya ya itu terapi saya juga untuk semakin memuliakan Tuhan, karena saya baru ngeh gitu ketika akhirnya mulai mengkoleksi ya, mulai memelihara itu ternyata untuk satu spesies atau satu jenis keluarga namanya keladi itu Tuhan bisa menciptakan atau mengizinkan manusia yang ya ada yang manusia kan juga ada yang dengan caranya ya pengetahuannya akhirnya bisa menemukan formula itu kan, tapi kan Tuhan izinkan juga karena itu makhluk hidup kan, bisa ada ya entah yang kun fayakun yang Tuhan ciptakan dulu di zaman penciptaan atau yang di tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang itu ada karena pengetahuan manusia ya. Ya, ini kawin sama ini kawin sama ini, kayak anjing. Apakah ketika Tuhan ciptakan anjing, saudara, binatang yang namanya anjing, binatang berkaki 4 itu dulu tentunya bukan binatang peliharaan, jadi binatang hutan ini anjing kan? Ya, taruhlah serigala gitu ya. Apakah Tuhan ciptakan itu serigala atau anjing sejenis anjing dengan macam-macam jenis seperti sekarang, ada Labrador, Golden Retriever, German Shepherd, terus juga ada macam-macam ya, ada yang Chihuahua ya. Apakah Tuhan ciptakan begitu? Kalau bagi saya sih ya enggak juga gitu saudara. Tuhan mungkin menciptakan hanya satu jenis, tapi karena akhirnya tadi alam ya ada evolusi itu bukan berarti dari monyet menjadi manusia, tapi juga evolusi ya bumi ya. Tadinya anjing diciptakan ketika Tuhan menciptakan misalnya ya untuk memenuhi buminya di sekitar Timur Tengah, Taman Eden ya, daerah Irak Iran sekarang. Terus akhirnya kan tersebar-sebar ya situasi anjing yang tadinya ada di Irak itu mungkin ya
kulitnya seperti ini, tapi dia kemudian pergi ke Tuhan izinkan ketika dibawa Nuh sepasang ya, terus akhirnya beranak pinak. Ada yang Tuhan izinkan dibawa sama Sem misalnya ke Eropa, ya kan misalnya ya kan dibawa ke Eropa, dan ke Eropa Utara anak cucunya Sem ada yang bawa ke Kutub Utara. Nah anjing ini kan tentu untuk bisa bertahan kan harus menyesuaikan diri dengan tadi, berevolusi dengan kondisi alam sekitar. Jadi bulunya lebih tebal ya, sehingga kita ada nemukan anjing yang memang bulunya tebal sekali. Dan anjing seperti ini kalau dibawa ke Indonesia nggak bisa hidup, kecuali saudara taruh di tempat AC. Ya, saya pelihara Golden. Golden bisa hidup di luar ya, dengan cuaca panasnya Jakarta dan panasnya Serpong rumah saya. Tapi tentu hasilnya tidak akan bagus bulunya. Maka anjing saya, ya anak saya, anak berbulu saya, anabul saya namanya Stanford ya, itu tinggalnya dalam rumah ya, tidurnya di kamar ber-AC ya, udah bersih banget ya, kayak sama kami tuh deket. Dia keluar tuh cuma kalau pipis dan pup aja ya, selebihnya ya jalan-jalan ya. Kalau keluar lagi, kalau dia mau berenang ya, dia dibawa ke taman gitu ya, 2 minggu sekali untuk lari-larian capek gitu ya. Terus habis itu ya di rumah ya ngobrol ya. Nah kan butuh penyesuaian, akhirnya bulunya bagus karena ya tinggal di dalam rumah ya, tidak panas ya, tidur siang kamar ber-AC, malam ber-AC, jadi bulunya bagus gitu ya. Nah kan seperti itu ya. Tapi kalau Stanford nanti misalnya saya pindah ke Afrika, dan di Afrika saya tidur di pedalaman yang tidak ada listrik, saya percaya bulunya akan rontok, dan nanti kalau dia kawin ya, dia akan melahirkan anak-anak yang bulunya nggak akan sebagus dia gitu ya, bulunya yang tipis ya, dan mungkin akhirnya tidak berbulu. Nah, ini kan evolusi namanya. Itu yang saya katakan evolusi seperti itu. Jadi, ya kedagingan tuh, yang saya mau katakan itu bukan berarti kita tidak boleh memuaskan keinginan kita, tapi tidak terlalu berlebihan, tidak jadi terikat, tidak diperbudak. Ya, saya suka murai, ya. Waktu awal-awal masih baru-baru, searching tuh, wah murai ada macam-macam ternyata. Saya pikir cuma satu, ya murai batu. Ya akhirnya saya tahu, oh ada murai batu Kalimantan, ada murai batu yang bukan Kalimantan, yang biasa. Ternyata juga di murai Medan, ya murai Lampung, ada yang bulunya hitam, ada bulunya balak gitu ya, ada yang bercak-bercak putih kayak orang Panuan gitu, ada yang albino, saudara. Ya. Dan burung murai yang albino matanya merah pula itu harganya udah nggak masuk akal, udah setara mobil baru, saudara. Ya, gelo, ada yang warnanya emas lagi, pearl lagi, perak lagi. Itu mutasi-mutasi warna itu yang luar biasa ya. Nah, tapi saya tidak ke sana ya. Saya cuma menyukai aja gitu ya. Saya beli gitu ya, saya coba ternakin meskipun belum berhasil, sudah telur cuman gagal ya, karena kandangnya nggak representatif ya. Karena rumah saya kan kecil, jadi bikin kandangnya yang kecil, tapi belum berhasil ya, sampai detik ini belum berhasil. Tapi saya menikmati suaranya, dan tidak membuat saya akhirnya harus beli ini, sama kayak tanaman ya. Jenis keladian tuh ada yang mahal ya, ada juga aglonema, ada yang jenis yang mahal, ada yang jenis biasa. Saya tidak tergoda untuk beli yang aglonema yang harganya jutaan ya, puluhan juta ya. Ya yang sekedar yang penting gue bisa di rumah ada kecil gitu ya. Ya ini cowok-cowok aneh nih emang nih. Sukanya sama tanaman yang kecil gitu ya, tapi indah ya. Jadi rumah saya sempit kecil, tapi kalau lewat itu warna-warni, ada warna merah, ada warna kuning, itu di mata tuh enak gitu. Nah, terapi buat saya. Ya mungkin karena udah tua juga, dan saya punya almarhum orang tua saya, bapak saya juga, seingat saya dia tentara nih ya. Pulang kantor gitu masih pakai baju hijau, terus dia buka baju, mandi sekitar jam 3 jam 4-an, terus dia makan gitu ya, terus udah dari jam 5 sampai maghrib, kadang jam 7 dia ada di kebun kecil kita gitu ya, ngapain kayak ya. Ada peninggalannya saya bawa, dia pernah bikin Kamboja dibonsai kan ya belum, nggak jadi sih tapi paling nggak Kamboja jadi agak gendut-gendut itu akarnya gitu ya. Itu yang saya bawa pulang ke rumah sebagai kenang-kenangan dari almarhum bapak saya. Itu yang dia tiap sore ya, daunnya dikasih kawat, dibikin pendek sedemikian rupa, dikasih ada media tanamnya juga kayak bonsai gitu ya, tipis gitu, dan akhirnya tumbuhnya seperti itu. Tuh tumbuhan udah puluhan tahun itu
Karena saya ingat banget itu saya SMP atau ya SMP lah ya, bapak saya yang buat. Saya sekarang udah punya anak SMP. Jadi jadi apa namanya, mungkin ada terahnya gitu ya. Suka di usia segini, suka sama hal seperti itu. Tapi saya tidak menghidupinya atau diperbudak olehnya. Ya, kalau ada berkatnya beli, kalau nggak bisa ya udah ngapain gitu ya. Tunggu aja nanti harganya turun. Karena pasti turun nanti harganya gitu saudara ya. Jadi sama-sama kita belajar bahwa eh, kita nggak boleh hidup dalam kedagingan. Menjaga hidup kita ini terus berkenan kepada Tuhan. Seperti 144.000 yang mengikuti anak domba kemanapun ia pergi. Artinya hidupnya hanya tergantung pada apa yang Yesus katakan. Kalau Yesus katakan harus, kerjakan. Kalau tidak, ya tidak kerjakan. Jangan dikerjakan, jangan dilanggar. Nah ini harus dikerjakan mulai hari ini. Salah satu tadi contoh saya soal kedagingan tadi. Itu ya saudara ya. Dan yang paling tahu kelemahanmu adalah kamu sendiri saudara. Saya punya kelemahan. Yang paling tahu kelemahan saya siapa? Saya. Setelah 16 tahun, baru kemarin kami berhari jadi pernikahan tanggal 9, hari ini tanggal 11 istri saya berhari jadi. Jadi dulu mau pilih tanggal 11 September untuk nikah juga supaya bersamaan dengan ulang tahun istri saya, dan kebetulan saya kan tanggal 11 juga, 11 Mei lahirnya. Ya, tapi jatuh hari Minggu. Ya, saya udah komitmen sama Tuhan. Pokoknya hari Minggu itu tidak melayani Tuhan, harus melayani Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak? Kami tanggal 9 itu jatuh hari Jumat ketika kami menikah. 9 September 2005 itu nikah hari Jumat. Ketika saya nikah, untuk milih tanggal 9 hari Jumat aja itu udah nggak masuk akal. Karena biasanya nikah hari Jumat tuh orang Batak. Adatnya dibikin siang-siang biasanya ya. Bapak Ibu yang orang Tapanuli tahu tuh ya. Ada rumah-rumah nikah orang Batak itu Jumat siang pasti penuh ya. Dan saya bikinnya malam. Orang-orang itu masih kerja. Ya, biasanya orang kalau bukan orang Batak itu kalau nikah itu biasanya ya, kalau untuk nyari tamu supaya tamu datang tuh malam Minggu atau Minggu. Ya. Sedangkan saya milih hari tanggal 9. Kenapa? 9-nya supaya sama dengan bulannya, 9 September 99 gitu kan ya. Jumat aja deh. Ketika bikin itu sempat beberapa orang terdekat, kenapa bikin Jumat? Siapa yang datang nanti? Datang banyak tuh. Penuh juga pesta kami dan berkatnya mengalir atas kami. Nah, tanggal 9 kami nikah hari Jumat, Sabtu pulang ke rumah orang tua saya, Minggunya saya udah dan istri pelayanan lagi. Ya, karena tadi pengennya tanggal 11 September supaya bersamaan dengan ulang tahun istri saya. Jadi kalau ngelayain ada berkatnya sekalian gitu ya. Tapi itu hari Minggu. Nah, tadi saya bilang sudah ya, saya sudah berkomitmen pokoknya ketika mau melayani Tuhan di usia 27 tahun saya dipanggil Tuhan untuk melayani dia. Saya bilang nggak akan pernah kulewatkan hari Minggu tidak melayani Tuhan. Makanya saya baru sekali hari Minggu sama sekali tidak pelayanan itu. Ya, itu kemarin ketika saya habis divaksin kedua, terus tiba-tiba demam tinggi dan ada beberapa seminggu kurang lebih ya, saya benar-benar drop badannya ya, meriang gitu ya, terus tiba-tiba sembuh lagi, meriang lagi, sembuh lagi ya, efek vaksin karena saya tidak batuk, saya tidak kehilangan rasa dan saya di antigen ya negatif semuanya, nggak positif. Nah itu doang tuh. Tapi sepanjang 16 tahun saya melayani Tuhan ya sebagai pendeta full, saya nggak pernah hari Minggu. Hari Minggu pokoknya untuk Tuhan. Ya, kayak contoh adik saya kemarin waktu sebelum nikah dia mau bikin hari Minggu. Saya udah bilang, lo bikin hari Minggu, gue nggak datang. Nah problemnya kalau saya nggak datang, saudara, yang gantiin, yang jaga yang ada di pelaminan siapa? Karena kami cuma 2 bersaudara, ibu saya, bapak saya udah nggak ada. Nah akhirnya dia yang mundur di hari Sabtu. Ya saya datang gitu ya. Ada saudara sepupu saya juga, lo bikin hari Minggu, gue nggak akan datang. Ya. Jadi paling gue doain aja dari jauh, atau gue datang hari Seninnya, Selasanya, atau sebelumnya. Tapi kalau bikin acara keluarga apapun itu hari Minggu, ya udah anggap itu nggak usah ngundang gue, ya, karena saya udah komitmen hari Minggu untuk Tuhan. Jadi tadi kita belajar untuk memprioritaskan hidup yang benar. Itu cara saya. Cara saya belum tentu pas buat saudara, kan begitu. Nah, carilah caramu sendiri untuk mempraktekkan apa yang kita baca barusan di ayat yang keempat. Ayat 5 ya, kita baca. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Jadi 140.000 orang itu benar-benar hidup benar. Nggak bercela.
Makanya mereka dibawa Tuhan lagi setelah mereka mati martir untuk ada di Bukit Sion, memerintah bersama Dia, ya, di dunia ini sebagai raja, ya. Lanjut. Pemberitahuan tentang penghakiman ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitahukan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Ada malaikat lain yang terbang, dia bawa Injil yang kekal, ya, untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada bangsa, kepada suku, kaum, dan bahasa. Ini yang saya bilang penginjilan akhir zaman, ya. Jadi berharap ada pertobatan. Ya, tapi apakah ada pertobatan? Kita baca. Malaikat ini berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua nih ya, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ini menubuatkan Babel. Apakah kerajaan Babel di perjanjian lama? Bukan. Ini bahasa simbolik dari kerajaan atau negara atau kekuasaan antikristus yang hari itu berkuasa atas bumi. Babel itu ketika di perjanjian lama itu negara adidaya, bangsa yang terhebat lah di zamannya. Maka Babel ini bahasa simbolik. Apakah ada negara Babel hari ini? Kita nggak ada di 2021 negara Babel. Babel yang sekarang, Babel yang dulu itu tempatnya di Irak. Irak hari ini ya tinggal sejarah aja, ya. Meskipun ada negara Irak tapi tidak sehebat, jauh lah ya. Dengan Babel. Dulu ada Saddam Hussein yang pemimpin Irak yang berusaha untuk membangkitkan semangat Babylonianya gitu ya, menjadi pemimpin di wilayah Afrika, Asia. Makanya dia nekat untuk mencaplok Kuwait dan lain sebagainya, tapi semuanya tinggal sejarah ya. Hancur. Nanti negara yang paling berpengaruh, kerajaan yang paling berpengaruh, pemerintahan yang paling berpengaruh atas dunia ini akan hancur, dan itu dinubuatkan di ayat 8 oleh malaikat lain. Rubuh. Ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ada malaikat ketiga yang berkata itu. Kalau ada yang nyembah nanti patung, 5 tanda, ya, nyembah patung dan nyembah binatang itu. Patungnya juga. Orang ini pasti akan disiksa dengan api dan belerang. Ini bicara mengenai Gehenna, bicara mengenai neraka, ya, selama-lamanya, ya, di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ayat 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Jadi jangan bilang neraka itu ada waktunya. Karena Tuhan Maha Pengasih, belas kasihan, maka Tuhan nggak tega lah menghukum orang yang di neraka itu. Akhirnya neraka itu ada waktunya, hilang udah. Pokoknya hilang aja gitu. Nggak. Asap api yang menyiksa mereka itu, ya, itu selama-lamanya, ya, siang malam. Mereka tidak henti-henti. Siang malam tentu bukan bicara siang malam dunia, ini maksudnya terus-terusan selama kekal. Neraka itu kekal, saudara. Orang yang mengalami penyiksaan, dilemparkan ke neraka itu nggak ada matinya. Hidupnya kekal juga. Dan selama kekal itu dia akan terus menderita demi menderita, penderitaan demi penderitaan, kesusahan demi kesusahan, sakit demi sakit, dan seterusnya. Saudara bayangin, kita COVID-19 sudah hampir 2 tahun aja kita menderitanya luar biasa. Banyak orang di luar sana, mungkin bukan kita ya, yang mengalami luar biasa, kehilangan orang yang dicintainya, usahanya hancur, bisnisnya berantakan, nggak tahu harus berbuat apa, sekarang akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, minta-minta, dan lain sebagainya. Ini baru 2 tahun, saudara. Gimana kalau selama-lamanya itu? Ya. Jangan bilang sama saya nggak akan nyembah patung dan binatang itu, Pak. Loh, kalau sekarang aja kau nggak pernah ke gereja, ya, dengan santainya hari Minggu melewati gereja, untuk hal-hal misalnya arisan, buka toko. Apakah nggak boleh buka toko, Pak, kalau hari Minggu? Oh, boleh saja buka toko. Tapi yang bawa ibadah dulu gitu maksud saya. Kan bisa, saudara. Misalnya setiap hari Minggu, kok komitmen untuk kalau biasanya buka toko jam 8 pagi karena kok ada di pasar, atau jam 6 pagi atau jam 5 pagi. Hari Minggu ya, kok buka tokonya misalnya, oke, karena pasar ramenya pagi, kok tadinya buka sampai sore, khusus hari Minggu, kok buka pagi hanya sampai tengah hari jam 12. Jam 12 tutup, kok pulang ke rumah, siap-siap ke gereja siang atau gereja sore. Bisa. Atau kok di rukonya biasanya buka jam 10 usahamu.
Pak itu, atau di pasar pagi, atau di mall kan jam 10 gitu ya. Pak kalau di hari Minggu tuh lagi rame-ramenya Pak, kalau di mall atau di pasar Pak, atau di apa namanya departemen store gitu, saya punya kios apa di ini jam 10 baru buka. Lah, ya sudah, khusus hari Minggu, kenapa nggak diundur aja bukanya misalnya jam 11 apa jam 12 gitu. Ya. Dari pagi siapin diri untuk ke gereja dulu, baru nanti jam 12 kita buka sampai malam terserah. Ya, tapi banyak orang kan hari Minggu bela-belain tuh nggak ngapa-ngapain hanya untuk apa? Untuk hal-hal yang tadi. Ketemu temen, janjian sama temen lama, ketemu sama mantan, ngopi-ngopi sama temen kantor yang lama, ya, risan keluarga. Ya. Come on, saudara. Ya. Kalau untuk hal seperti itu aja kau sudah menduakan Tuhan, ya. Apalagi di tantangan akhir zaman yang kalau nggak punya tanda 666 di dahi dan di tangan itu nggak bisa jualan, bisa beli. Coba bayangin. Udah ikutin belum kan tadurusan kita kemarin? Nggak bisa makan, nggak bisa jual, nggak bisa beli. Ya karena kita udah terbiasa akhirnya mendoakan Tuhan, karena di hari itu kita kalau mau jual, mau beli harus punya tanda, kita pasti akan dengan mudah pakai tanda itu. Dan orang yang punya tanda itu pasti menyembah binatang dan patung itu, dan orang ini akan disiksa. Maka dimulai sekarang, saudara. Karena kita nggak tahu kita akan diangkat apa tidak, itu yang saya mau katakan. Kita pun nggak tahu apakah kita ini adalah orang pilihan benar-benar. Kita nggak tahu apakah nama kita benar-benar tercatat dalam kitab kehidupan, anak domba. Kita nggak tahu, kita baru cuma mengimani doang. Saya mengimani nama saya ada di kitab kehidupan anak domba, tapi mengimani dong, saya belum lihat. Kitabnya seperti apa saya nggak tahu. Siapa tahu saya ada di kitab kehidupan, tapi sedang Tuhan yang mau coret pakai tipek. Kan kita nggak tahu. Kalau dicoret sama tipek, berarti kan nanti saya akan bisa murtad. Dan nggak ada yang tahu hari esok seperti apa, saudara. Maka saya selalu berkata kepada siapapun yang mendengar saya, perlakukan hari ini seperti ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia ini. Always do the best. Lanjut, ayat 12. Yang penting ialah di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang hidup, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Yang penting ketekunan orang kudus. Perhatikan baik ayat 12. Ketekunan orang kudus itu dideskripsikan apa? Menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Cuma itu, saudara. Susah emang, tapi paling nggak diusahakan mulai sekarang. Tadi saya hal sederhana. Ibadah, suami mengasihi istri, istri tunduk sama suami, anak-anak hormat orang tua, harus mengampuni, nggak boleh ada dendam, ya, kasih musuh kita. Itu kan hal sederhana. Bisa dikerjakan sekarang. Ya. Dan punya iman. Iman kepada Yesus. Iman timbul dari pendengaran kan firman Tuhan. Nah, kalau nggak baca Alkitab, gimana caranya bisa iman tumbuh? Kalau nggak dengar orang membacakan Alkitab, gimana bisa punya iman tumbuh? Kalau nggak ngikuti acara model seperti ini, tadarusan Alkitab, ya, penelaahan, pembedahan Alkitab, ya, penafsiran Alkitab, kayak program model begini kan banyak, saudara, di YouTube, di gereja saudara juga mungkin ada, tapi kita jarang mengikutinya. Kenapa? Boring, Pak. Tapi kalau yang diundang artis, kesaksian dari artis, nyanyi lagu rohani, ya, ada grup lawak, kita datang langsung. Tapi kalau model yang beginian, kalau kita undang kesaksian, orang-orang yang bersaksi habis dari maut atau melihat setan, atau pernah jadi pengikut setan terus bertobat dari agama lain sekarang jadi Kristen, kita banyak memenuhi gereja. Tapi kalau acara kayak gini, ya, yuk kita bedah Alkitab kita yuk. Waduh, itu hanya komoditas buat para pendeta doang. Kita jemaat awam, terlalu berat buat kita. Alasannya begitu. Ya, tipikal. Dan saya berharap kau yang ikuti program saya nggak seperti ini. Program ini nanti akan berakhir, entah kapan. Tentunya kalau sudah selesai. Kalau sudah selesai Tuhan gerakkan untuk dilanjutin lagi, saya akan lanjutin. Tapi kalau enggak, ngulang lagi maksudnya. Ya sudah, stop, selesai. Nah, ketika sudah selesai dan kau masih ada umur panjang di situ, saya mau lihat, saudara. Dan Tuhan tentu mau lihat juga, saudara. Apakah saudara terus bisa membaca firman Tuhan mandiri? Ya. Hari ini saya coba ajak saudara 1 jam, ya, ngebahas Alkitab dengan bahasa yang santai. Coba saudara perhatiin deh, saya kan nggak pernah pakai bahasa yang susah-susah. Selama tadarusan ini saya nggak pernah ngucapin kalimat bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya, bentuk kalimatnya, ya. Saya bahas konteks jauhnya, konteks dekatnya. Saya nggak pernah pakai ilmu tafsir yang dipelajari yang berat-berat di STT, di Sekolah Tinggi Teologi, ya. Apakah saya nggak punya kompetensi? Saya punya. Saya dosen ilmu tafsir juga.
Ya, di STT saya ngajar nanti ilmu berkhotbah, ilmu tafsir juga, teologi juga. Tapi saya sengaja nggak pakai begitu di sini. Saya ngalir aja gitu, santai aja gitu ngomongnya. Kenapa? Karena saya tahu saudara, sebagian besar saudara itu tidak punya background pemahaman teologi ya di STT. Ya. Yang biasanya orang-orang yang seperti ini ketakutan. Alkitab berat ya, susah ya, baca Wahyu ngeri ya. Padahal sebenarnya kalau dibaca santai aja, tentu dengan Roh Kudus, enak kan? Kayak cerita aja gitu. Terus kita imani. Bedanya dengan cerita-cerita novel, kita baca cerita, terkagum-kagum, sedih, nangis, ketawa, happy ending, selesai. Tapi ini Alkitab yang kita baca, harus kita imani, kita hidupi dalam keseharian. Kan gitu. Ya. Lanjut ya saudara ya. Wah, dalam menit ke-58 nih, keburu nggak nih selesai nih? Ya, coba kita selesaikan dulu. Yang penting di sini ketekunan Roh Kudus, menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ya. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak saat ini, sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih payah mereka, ya, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ayat 13 itu penghiburan. Jadi ketika malaikat itu berkata, yang ketiga itu berkata, ya, ada suara dari surga yang berkata, bukan malaikat tapi suara dari surga, ya. Selesai malaikat pertama, kedua, ketiga yang terbang itu berkata-kata, di surga berkata, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sejak sekarang ini kapan? Nah, ini bisa multitafsir. Bisa ketika Yohanes mendapatkan wahyu ini, sekarang ini berarti sejak 2000 tahun yang lalu ketika Yohanes di Pulau Patmos dapat ini, atau ketika peristiwa itu nanti. Ya. Tapi saya menafsirkannya ketika Yohanes mendapatkan ini. Karena suaranya didengar Yohanes, ya, dari surga, ya. Jadi ketika Yohanes mendapatkan, jadi sejak 2000 tahun yang lalu, Tuhan sudah berkata, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Jadi dalam Tuhan tuh kalau mati bahagia, rest in peace, beristirahat dengan damai. Jadi kalau kita sering ngomong orang Kristen yang mati terus kita WhatsApp rest in peace ya, kita kadang-kadang hibur orang gitu saudara ya. Istri suaminya mati, sabar ya Jeng, sabar ya Mbak, sabar ya Tante, sabar ya Oma, sabar ya Bude, sabar ya Sis, ya. Suamimu udah enak kok. Aku tahu banget dia adalah anak Tuhan yang benar. Dia udah di surga, dia lagi senyum-senyum, dia ketawa-ketawa ketemu Tuhan, akhirnya digandeng tangan Tuhan. Jadi jangan sedih. Tapi kita yang ngomong seperti itu ke orang, menghibur orang, ketika kita tahu kita akan mati, kita ketakutan. Kita takut mati bahkan. Ini kan munafik gitu loh ya. Dan orang Kristen model begini banyak banget. Ya. Yang ketakutan sama kematian. Ya. Dalam bercandaan juga, mestinya kita nggak membencanakan, amit-amit cabang baik, amit-amit cabang baik. Nggak usah gitu. Ya udah mati aja. Mau mati kapan? Mati sekarang, mati besok, mati lusa. Tahun depan, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, Tuhan kasih umur kita hampir 100 tahun, itu kehendak Tuhan. Yang penting kita ketika hidup mempersiapkan kematian kita. Karena ketika kita mati itu menentukan kita kemana dalam kekekalan, saudara. Jadi jangan nggak persiapkan kematian. Persiapkan hidup di dunia ini ngapain? Hidup cuma 70 tahun, 80 tahun habis itu mati. Siapkanlah kematianmu, supaya kematianmu kematian ilahi yang terjadi. Sehingga ketika kita mati, usia berapapun kita, ya puji Tuhan kalau bisa 70-80 tahun. Haleluya, kalau kita bisa dikasih bonus lagi sampai 90-100 tahun. Tapi is okay juga kalau 40, 50, 60 kita mati. Tapi yang penting menuju kematian kita, entah kapan itu, kita sedang mengusahakannya agar kematian kita tuh indah di mata Tuhan. Sehingga kalau mati kita indah di mata Tuhan, kekekalan surga, itu upah kita, kekal. Neraka tadi, apinya yang menyiksa orang-orang yang dilemparkan yang punya tanda di dahi dan menyembah binatang dan patung binatang itu selama-lamanya, siang dan malam menyiksa mereka di neraka. Kekal, siang dan malam, selama-lamanya. Kalau surga, selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Opposite-nya luar biasa, 180%, 180 derajat. Berbedanya luar biasa langit dan bumi. Jadi berbahagialah orang yang mati. Sungguh boleh beristirahat dari jerih lelah mereka
Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan kita hari ini menyertai kita. Kita buat baik sama orang itu menyertai kita. Kita jahatin orang itu menyertai kita. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Dan Tuhan mencatat semua perbuatan kita itu, saudara. Maka kau dengerin program ini, terus kau ada komitmen pribadi, saya mau berubah. Tuhan catat. Terus besok kau usahakan supaya kau berubah. Tuhan catat. Kalau semakin hari kau perbuatanmu semakin baik. Perbuatan baik yang kau lakukan buat orang lain, buat hidupmu sendiri, buat keluargamu, buat keluarga besar, buat orang yang tidak kau kenal, itu akan menyertai kamu, saudara. Nggak ada yang rugi kita untuk berbuat yang baik bagi orang dan buat diri kita sendiri. Gitu ya, saudara ya. Saya ngelakuin ini. Perbuatan saya ini menyertai saya. Nangkep ya? Saya nggak ngomongin apa-apa nih. Makanya, I don't care. Don't care about viewers, saudara. Don't care about subscriber. Don't care. Ya. Sebab saya tahu, meskipun hanya satu yang nonton, subscriber nggak nambah sekali itu. Dan yang sudah subscribe nggak nonton ini juga. Perbuatan saya ini menyertai saya. Makanya saya jerih payah lelah saya, nggak akan saya pikir capek. Enjoy aja. Ini malam minggu nih saya rekaman ini. Mestinya saya sudah siap dengan persiapan khotbah besok. Malam minggu santai, tapi saya masih punya tanggung jawab. Saya belum siapin rekaman buat nanti malam nih. Ya. Dan minggu saya mau rekaman. Saya mungkin rekaman 2 sesi. Hari ini udah 1:30. Berarti sampai 2:30 saya akan rekaman lagi. Dapat apa? Maafkan saya ya. Saya ngomong begini supaya saudara terbuka aja. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Secara jasmani, secara uang, nggak dapat apa-apa. Tapi don't care buat money, saudara. Kenapa? Karena saya nggak cari uang di dunia ini. Kalau saya menyenangkan Tuhan, uang yang nyari saya, uang yang ngejar saya. Dan apa yang saya kerjakan dengan tulus untuk Tuhan ini menyertai saya. Saya nggak berpikir ngelakuin ini akan hidup enak di bumi. Nggak, di bumi cuma 70-80 tahun. Saya lakukan ini karena supaya menyertai saya. Sehingga dalam kekekalan, ini diperhitungkan oleh Tuhan. Dalam kekekalan. Saya berharap saudara juga melakukan dalam panggilanmu masing-masing. Ya. Dengerin saya ini, dengerin Pase ini. Saya tidak meminta saudara jadi jemaat the way, enggak. Tapi paling tidak dengarkan saya sebagai seorang guru. Kalau kau tidak mau menganggap saya guru, is okay lah. Dengarkan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Pelayan Tuhan. Yang berkata-kata ini. Tadi sebelum mulai, saya berdoa sungguh supaya kata-kata yang keluar, kata-kata Tuhan. Kata-kata yang Tuhan izinkan keluar dari mulut saya. Kalau kata-kata kedagingan saya udah doa tadi. Ikat, kekang, nggak terucap. Dengarkan saya sebagai hamba Tuhan. Lakukan ini. Perbuatan baik itu. Yang kau lakukan bukan saja kepada orang yang sesama Kristen, tapi kepada orang lain. Itu akan menyertai diri. Dan upahmu besar di surga. Haleluya. Banggaku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Oke, ya. Kita lanjutkan ayat yang terakhir, perikop yang terakhir di pasal yang ke-14 hari Minggu ya, saudara. Kita lanjutin ya. Tundukkan kepala, kita doa. Oh ya, terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat yang tadi amin di live chat yang mau saya doakan supaya siap juga kalau Tuhan izinkan harus melewati hidup yang berat dan siap untuk martir. Ya, siapa tahu tadi ada yang amin-amin ya. Nanti beneran saya akan doakan ya. Saya akan sebutkan satu persatu dalam doa saya nanti malam ya, di malam Minggu. Kalau ada yang nanti aminkan di live chat, saya akan langsung respon dengan mendoakan. Dan tolong doakan saya juga, karena saya siap juga untuk mati dengan cara demikian. Kenapa? Upahnya besar. Ya. Akan turun nanti bersama-sama dengan Tuhan. Pemerintah dari Bukit Sion. Gitu ya, saudara ya. Turunkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih luar biasa buat Wahyu 14. Meskipun belum selesai, kami diberkati luar biasa. Dan ampuni salah dosa kami, Tuhan Yesus. Yesus, kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan malam hari ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya untuk. Haleluya.
Yesus, Kaulah pemilik hidup kami. Amin. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati semua. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.